Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita boleh bangun di pagi hari ini dan saya berdoa untuk kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan semangat, bahkan dalam keadaan yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin dari beberapa kita ada yang dalam kelemahan tubuh, tapi saya berdoa juga supaya kita boleh kembali pulih dan juga tetap bersyukur dalam segala keadaan dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dan pada pagi hari yang indah ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu mari berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan sukacita bahkan kasih, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada hidup kami. Kami boleh beristirahat dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, berkati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yang senantiasa mau mencintai apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Untuk itu bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari Mazmur pasal 80 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 80 ayat 2 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pernahkah kita sekalian mengalami yang namanya keberhasilan, lalu kemudian mengalami yang namanya kegagalan, kejatuhan, yang membuat kita merasa khawatir, merasa tertekan, merasa seperti rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan ini? Pasti sebagian dari kita, bahkan kita semua, pernah mengalami hal yang demikian. Entah itu kekhawatiran tingkat tinggi, bahkan kekhawatiran yang tidak terlalu mendalam bagi kita. Tetapi tetap saja yang namanya kekhawatiran itu senantiasa menghantui kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup dengan tenang, kita selalu merasa khawatir, overthinking akan segala hal. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang tadi seperti kekhawatiran, ketakutan, bahkan kejatuhan di tengah-tengah keberhasilan, itu pasti silih berganti datang dalam kehidupan kita. Kadang kita berhasil, kadang kita jatuh. Ada yang mengatakan bahwa kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan juga roda itu senantiasa berputar. Dan pada saat berada dalam kondisi seperti itu, dalam tekanan dan juga kekhawatiran, air mata berlinang, bahkan kita tertunduk, seakan tidak mampu untuk berdiri lagi karena penyesalan kita. Karena terkadang kegagalan dalam kehidupan bukan saja karena masalah-masalah yang terjadi, tetapi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Hal-hal yang telah kita lakukan yang ternyata adalah salah dan kita baru mengalami penyesalan pada saat itu. Pasti kita semua merasa bahwa jikalau saja saya tidak melakukan itu. Tetapi penyesalan memang selalu datang di akhir. Dan ketika berada pada kondisi seperti itu, apakah kita kemudian merasakan yang namanya
oh ternyata ini semua terjadi karena saya. Dan kita kemudian menyesal, kita kemudian merasa bahwa kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini? Apa Tuhan benar-benar sayang sama aku? Kok ketika saya ada masalah seperti ini bukannya diberikan jalan keluar, tetapi malah semakin membuat merasa khawatir, mempersalahkan Tuhan atas keadaan, bahkan mempersalahkan diri kita sendiri juga. Tetapi hal yang seperti itu tidaklah diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita simak bagaimana penyesalan bangsa Israel di dalam Mazmur 80 ini. Di mana Mazmur ini pun juga adalah sebuah ungkapan doa atas penyesalan bangsa Israel kepada Tuhan. Bahwa ketika mereka menyadari bahwa Allah yang telah mereka kecewakan adalah Allah yang senantiasa telah merawat, membebaskan, bahkan membela, menanam, menyediakan tempat, dan membuat bangsa itu bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Namun karena dosa dan ketidaktaatan bangsa Israel, maka Allah menghukum bangsa Israel. Lantas kemudian apakah penghukuman Allah ini merupakan penghukuman yang bersifat ataupun yang mau menandakan bahwa Allah tidak menyayangi mereka? Tentu bukan. Tetapi di balik penghukuman yang telah Allah berikan bagi umatnya itu, di balik itu semua Allah tetap memberikan pengharapan akan pembebasan, pengharapan akan pemulihan dan juga penyelamatan. Begitu luar biasanya Allah. Allah yang kita imani menjadi penyelamat kita. Allah yang tetap setia walaupun kita tidak setia. Kalau dalam tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu gembala yang menyelamatkan dombanya. Allah adalah gembala kita yang menuntun kita ke padang rumput yang indah, menuntun kita kepada sumber air yang membuat kita menjadi lega, tidak merasa haus lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah bangsa Israel bagaimana penyesalan mereka dan juga bagaimana pemazmur ini ketika ia meratapi kesalahan yang berada di tengah-tengah keterpurukan, ia tidak lantas menyalahkan Tuhan, tetapi kemudian ia kembali mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Bagaimana Tuhan telah menyertai mereka dari awal hingga pada saat itu. Dan ternyata mereka menyadari bahwa itu semua terjadi karena dosa mereka dan ketidaktaatan mereka. Sehingga mereka kemudian kembali mengagungkan Tuhan di tengah-tengah hal yang terjadi di kehidupan mereka. Mereka kembali mengagungkan bagaimana kuasa Tuhan yang harusnya mereka percayai dari awal. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih. Walaupun ia melakukan penghukuman, tetapi itu semua karena ia menyayangi kita. Ia ingin membuat kita jerah dan tidak melakukan hal yang jahat lagi. Sehingga kita kembali berbalik kepada Dia dan juga kembali melakukan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan, yaitu dengan saling berbagi kasih kepada sesama kita dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Kita juga percaya bahwa dengan keperkasaan Tuhan, maka Tuhan datang menolong dan juga menyelamatkan kita. Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, di setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Gembala yang baik akan selalu ada di setiap kehidupan kita melalui kehadiran Tuhan Yesus sebagai sang gembala, dan kita adalah dombanya yang akan senantiasa mengikuti gembala kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berada dalam masa-masa sulit, mari seperti pemazmur kita mengagungkan nama Tuhan. Kita percaya kepada tuntunan kuasa Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita berada dalam masalah, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi itu adalah suatu bukti cinta kasih Tuhan. Tuhan ingin membuat kita jerah, supaya kita kembali
hayati bagaimana perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kesetiaan Tuhan di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Jadi semangatlah Bapak Ibu dan Saudara menjalani kehidupan ini, baik Bapak Ibu dan juga saya. Mari senantiasa percaya pada Tuhan, mari senantiasa berserah kepada Sang Gembala kita, Gembala yang baik, Gembala yang agung. Dan kita sebagai kawanan dombanya, mari senantiasa mengikuti Gembala kita, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan dengan saling berbagi kasih kepada sesama kita, saling memperbaiki kesalahan kita. Dan juga ketika kita akan melanjutkan di hari ini kehidupan kita, lakukanlah semuanya itu dengan pertolongan Tuhan, dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh dibangunkan. Kami percaya itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami boleh tertidur dengan nyenyak dan pagi hari ini kami boleh terbangun lagi untuk melanjutkan aktivitas kami, untuk melanjutkan kehidupan kami percaya dan senantiasa berserah penuh kepadamu Tuhan. Pada kuasa Tuhan, bahwa di setiap pergumulan yang kami alami, di setiap tantangan yang kami alami, itu semua bukanlah menjadi pertanda bahwa Tuhan meninggalkan kami, tetapi itu adalah suatu pertanda bagaimana cinta kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kami dari jurang kegelapan, yang mau menarik kami kembali untuk percaya masuk kepada terang kasih Kristus, dan kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, tetapi senantiasa mau melakukan yang terbaik bagi sesama kami, bahkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati senantiasa setiap usaha kerja kami, aktivitas yang akan kami lakukan, bahkan bagi setiap kami yang sedang mengusahakan untuk mencari pekerjaan. Dalam pendidikan kami, berkati kami senantiasa Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup pribadi kami, bahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan, Sang Gembala kita yang baik. Dan juga selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.